Eh, Mas ini sudah memulai usaha itu sejak kapan ya Mas? Jadi usaha ini sudah saya mulai sejak awal tahun 2019 sekitar bulan Januari. Mas itu berwirausaha kerang hijau. Jadi kenapa kerang hijau ya? Jadi saya kan melihat orang-orang di lingkungan saya itu suka memakan seafood, nah, terutama kerang-kerangan seperti itu. Tapi kan harga kerang merah itu contohnya itu mahal. Nah jadi saya melihat kalau harga kerang hijau itu kan lebih murah. Nah jadi saya mulai berusaha karena ini tuh lebih murah, jadi otomatis kan saya mengeluarkan modal yang lebih sedikit. Nah, karena modal yang sedikit otomatis harganya juga sedikit, tidak terlalu mahal, maka akan menarik banyak pembeli seperti itu. Untuk motivasi Mas berwirausaha itu apa ya Mas? Jadi kalau motivasi saya berusaha kan terutama saya ingin belajar mandiri pertama. Jadi selain saya kuliah, saya menempuh pendidikan saya di perguruan tinggi, saya juga ingin bisa berwirausaha, ingin mempunyai usaha sendiri. Jadi ketika nanti saya lulus, saya tidak kebingungan mencari pekerjaan. Jadi intinya itu saya ingin mandiri, berwirausaha sejak dini sehingga punya penghasilan sejak sekarang seperti itu. Gimana kesan Mas itu selama berwirausaha ya Mas, dari awal Mas bangun sampai sekarang Mas masih bisa bertahan seperti itu? Kalau kesannya itu mungkin dari awal ya, karena saya masih menjadi mahasiswa, mungkin pertama itu lebih kesulitan di membagi waktunya, karena selain saya harus sambil kuliah juga ada banyak tugas dari perkuliahan itu sendiri, jadi kesannya itu agak susah di membagi waktu. Terus juga lebih berkesan lagi itu karena saya mahasiswa, jadi masih usaha kecil-kecilan seperti itu, belum usaha yang besar, jadi masih terkesan cukup sulit untuk membesarkan. Kalau mungkin contohnya bisa membuat cabang itu masih sulit, mungkin nanti ketika saya sudah lulus saya bisa memperbesar usaha saya seperti itu. Oke, terima kasih ya Mas. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk analis usaha dari kerang hijau yang pertama yaitu tentang strength ya, kekuatan sendiri. Itu yang pertama, karena memiliki lokasi yang strategis. Karena usaha ini eh, dilakukan di Kabupaten Tegal yang tempatnya sangat strategis untuk perjualannya seperti itu. Yang kedua itu adalah banyaknya konsumen yang mengkonsumsi seafood. Karena seiringi zaman makanan seafood itu sudah semakin berkembang dan banyak variannya. Maka dari itu untuk kerang hijau sebagai salah satu makanan ataupun bahan makanan seafood itu sangat menguntungkan sekali seperti itu. Terus selanjutnya itu menarik kalangan muda yang gemar memakan seafood yang kekinian. Karena di tahun sekarang, tahun 2020 sendiri, untuk jenis-jenis seafood sangat digemari sekali oleh muda-mudi zaman sekarang seperti itu. Maka dari itu ini adalah sebagai kekuatan besar seperti itu. Nah, yang kemudian yaitu memiliki semangat dalam berwirausaha. Karena setiap wirausaha harus memiliki semangat. Nah, di sini Mas Ahmad memiliki semangat tinggi dalam berwirausaha walaupun diiringi dalam perkuliahannya di Universitas di Kabupaten Tegal, di Kota Tegal, dia memiliki jiwa wirausaha yang tinggi. Nah, kemudian ada weakness ya, kelemahan sendiri, yaitu memiliki modal dari hasil sendiri gitu. Nah, dari sini Mas Ahmad sendiri butuh kerjasama yang dirasa untuk menguntungkannya sebagai tambahan modal seperti itu. Karena Mas Ahmad ini masih menggunakan modal dari hasilnya sendiri seperti itu. Yang kedua yaitu masih belum stabil dalam pengelolaannya. Karena diiringi dengan perkuliahan, Mas Ahmad pun masih kurang masih kewalahan seperti itu. Dan yang kedua, dalam proses pengelolaan administrasinya masih menggunakan proses
akuntansi yang manual. Nah, kemudian adalah opportunities, yaitu peluang. Nah, untuk peluang yang pertama itu ada masyarakat semakin bertambah di Kabupaten Tegal sendiri, menjadikan peluang besar untuk usaha ini. Nah, karena semakin banyaknya masyarakat yang menempati Kabupaten Tegal, semakin banyak juga orang-orang yang akan mengkonsumsi kerang hijau sendiri seperti itu. Kemudian banyak nih generasi muda yang suka terhadap seafood dengan bumbu khas Nusantara. Nah, dalam hal ini kerang hijau kan tadi disukai oleh kalangan muda-mudi, apalagi dengan bumbu khas Nusantara dari kota Tegal sendiri yang terkenal dengan gurih dan manisnya. Itu sebagai peluang yang sangat besar gitu, menarik para muda-mudi seperti itu. Untuk selanjutnya itu memiliki harga yang terjangkau untuk kerang hijau sendiri. Nah, kerang hijau itu kerang yang dapat dicari dengan mudah karena hidupnya itu di pesisir-pesisir pantai seperti itu. Ketika pasang surut seperti itu. Nah, di situ mudah sekali untuk dicari seperti itu. Dan harganya itu sangat terjangkau dengan kualitas yang menengah ke atas. Nah, kemudian untuk ancaman sendiri, yang pertama terdapat pesaing yang memiliki usaha kerang dengan jenis kerang yang lain, dan juga banyak pesaing seafood dari beberapa sektor. Nah, untuk seafood sendiri yaitu banyak ya yang berjualan, karena Kabupaten Tegal sendiri apalagi di Kota Tegal yang dominasinya itu di pesisir pantai, yaitu banyak yang menjual seafood ataupun kerang yang lain gitu. Jadi di sini kita harus memiliki strategi pemasaran yang baik seperti itu. Nah, kemudian yaitu adalah ada masalah jika terdapat kurang kepuasan terhadap konsumen yang mungkin mengakibatkan pembeli tidak kembali lagi untuk membeli seperti itu. Nah, dalam hal ini kesalahan yang fatal mungkin kalau kita memberikan kepuasan terhadap pelanggan itu kurang seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan kepuasan pelanggan itu sebagai prioritas seperti itu. Nah, kemudian masih menggunakan proses administrasi manual. Nah, di sini terlihat gitu, karena Mas Ahmad sendiri yaitu dari jurusan hukum seperti itu. Dia itu masih dalam proses berwirausahanya itu masih menggunakan administrasi manual seperti itu. Hendaknya nanti akan diubah polanya menggunakan administrasi berbasis software agar perhitungannya itu bisa secara mudah dan cepat seperti itu. Nah, kemudian dari kesimpulan siswa di atas, yang pertama itu bisa mempertimbangkan untuk memulai kerjasama sebagai penunjang modal dalam usaha. Dalam hal ini Mas Ahmad harus mencari kerjasama yang menguntungkan Mas Ahmad sendiri seperti itu, dan memberikan feedback yang baik kepada yang dikerjasamai seperti itu. Yang kedua, membuat rencana pengelolaan pemasaran. Nah, karena kerang hijau sendiri itu kerang yang banyak dijumpai seperti itu. Yang tadi yang saya sampaikan di atas, bahwa dalam pembuatan rencana pemasaran kita harus juga melihat peluang besarnya seperti itu, dan ancaman-ancaman terhadap penjualannya seperti itu, dan melihat zaman sekarang itu pemuda-pemudi itu lebih suka terhadap seperti apa rasanya ataupun proses pengemasannya seperti itu. Yang ketiga, itu hendaknya selalu melihat zaman agar kerang hijau terus eksis dan menimbangi kemajuan zaman. Nah, ini tadi melanjutkan dari poin kedua, kita juga harus melihat bahwa zaman itu semakin kini semakin berubah gitu, membutuhkan inovasi baru terhadap pengemasan, terhadap cita rasa, karena pesaing-pesaing di sana itu memberikan inovasi-inovasi baru. Nah, kemudian yang keempat adalah dalam melayani pelanggan hendaknya memprioritaskan
kepuasan pelanggan sebagai prioritas yang utama. Nah, di sini adalah pelanggan adalah sebagai raja. Maka dari itu kita hendaknya memberikan kepuasan pelanggan itu sebagai nomor satu, agar kita mendapatkan kepercayaan terhadap apa yang telah kita lakukan seperti itu. Yang terakhir yaitu belajar dengan menggunakan proses administrasi yang menggunakan software agar lebih mudah mengelola administrasi. Dalam hal ini harusnya dan emang harus seperti itu, kita menggunakan proses administrasi yang berbasis software, karena pertama memudahkan dan itu mudah dilakukan, karena setiap apapun yang kita masukkan ataupun kita kelola sudah langsung menemukan hasilnya dan minim sekali terjadi sebuah kesalahan seperti itu. Nah, mungkin itu untuk analis SWOT dalam usaha kerang hijau pada kesempatan kali ini. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.